Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Ilmu Ukur Tanah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fadlur Rahman, Ahmad Fadlur Rozi, Muhammad Saharis, Krishna kemana ini? Sakit ya kayaknya ya, dia nggak hadir hari ini, nggak kelihatan kok. Nanti tolong ketua kelasnya menghubungi Krishna, dia kenapa, sakitnya apa, tolong suratnya langsung dikasih ke saya ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat survei pemetaan. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu survei dan pemetaan? Ada yang mau bantu saya? Ya, Muhammad Saharis. Ya, bagus sekali. Survei dan pemetaan itu adalah untuk menentukan suatu titik lokasi di tanah tentunya untuk membangun suatu bangunan. Contohnya kayak titik-titik fondasinya ada di mana saja, terus bentuk bangunannya seperti apa nantinya, lalu dan lain-lain lah, banyak pemetaan. Untuk melakukan survei dan pemetaan itu perlu alat-alat untuk mendukung keberhasilan suatu pengukuran. Nah, apa saja alat-alatnya? Langsung Bapak bahas saja. Nah, ini yang pertama ada meteran. Meteran ini gunanya untuk apa? Ini simpel sekali. Ini hanya untuk mengukur jarak antara teodolit ataupun waterpass ke bak ukur. Apa itu teodolit, apa itu bak ukur, nanti kita bahas di selanjutnya. Di meteran ini juga ada 3 jenis, yaitu ada meteran kain, meteran baja, dan meteran baja alloy. Jadi seperti itu. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ada kompas. Kompas ini juga simpel. Fungsinya hanya menentukan arah mata angin. Jadi posisi bangunan kita harus menghadap kemana, utaranya di mana, baratnya di mana, selatannya di mana, seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah klinometer. Klinometer ini untuk menentukan sudut evaluasi, hanya itu. Jadi ada beberapa bangunan yang punya sudut yang harus dihitung supaya tidak runtuh, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari 3 alat sederhana pertama itu? Mungkin Ahmad Fadlur Rozi ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Mungkin kita lanjut saja. Oke, lanjut saja. Oke, yang keempat ada teodolit. Nah, ini yang Bapak bilang tadi di awal, ini adalah teodolit. Ini fungsinya untuk menentukan kedalaman tanah untuk dibangun pondasi. Jadi pondasi itu kan ada yang dalamnya 10 meter, 20 meter, ada juga yang 4 meter. Itu dimana titik-titiknya kan kita nggak tahu kalau hanya pakai mata. Kita perlu alat ini, yaitu namanya teodolit. Teodolit ini juga biasanya dipakai hanya di awal pembangunan saja. Jadi misalkan hanya untuk fondasi, lalu selanjutnya di basement, lantai 1, lantai 2, itu teodolit ini tidak digunakan, langsung menuju ke waterpass. Selanjutnya yang kelima ini adalah waterpass, seperti yang tadi Bapak bilang di awal. Ini fungsinya untuk melihat apakah bangunan yang sudah dibuat itu sesuai dengan kriteria yang
ada atau tidak. Contohnya seperti apa? Seperti kita akan mengecor plat lantai. Plat lantai itu posisinya harus datar. Kita perlu waterpass seperti ini untuk melihat lantai yang akan dibangun itu datar atau tidak. Digunakannya juga ini pas saat ngecor, bukan pas sudah jadi. Jadi pas saat ngecor, lalu dilihat tinggi plat lantainya itu harus berapa senti. Kalau sudah sesuai, diratakan. Itu gunanya waterpass. Ini digunakan biasanya sampai akhir pembangunan. Alat yang keenam namanya bak ukur, seperti ini. Bukan seperti bak, dia hanya tiang. Posisinya dia memang terbalik seperti ini. Kenapa terbalik? Karena nanti untuk dibaca ke theodolit ataupun waterpass, dia akan sesuai gitu. Kalau ini kan kita angkanya terbalik ya. Kalau kita lihat pakai mata terbalik, nanti kalau kita pakai waterpass atau theodolit, angkanya dia akan lurus seperti semula gitu, seperti yang kita lihat harusnya. Dia diletakkan seperti ini terbalik. Ini digunakan jauh dari theodolit ataupun waterpass sesuai kriteria yang ada, seperti itu. Lalu yang ketujuh ada unting-unting. Unting-unting ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat tegak atau tidak tegak lurusnya suatu theodolit atau waterpass. Jadi theodolit atau waterpass itu kan diletakkan tidak di bidang rata biasanya, di bidang yang bergelombang ataupun yang tinggi sebelah seperti itu. Nah, diperlukan unting-unting ini untuk melihat apakah kaki dari theodolit ataupun waterpass itu lurus seperti itu. Lalu yang terakhir ada statif atau tripod atau kaki dari waterpass ataupun theodolit. Nah, ini fungsinya hanya untuk meletakkan theodolit ataupun waterpass, sesimpel itu saja. Sampai materi sini ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari Ahmad Fadur Rahman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Bapak akan kasih tes dikerjakan hari ini dan dikumpulkan hari ini. Oke, ini tesnya. Bapak akan bagikan sekarang. Sudah semua dikerjakan, sudah dikumpulkan juga semua. Nanti tolong beritahu Krisna kalau hari ini ada tes untuk mengikuti susulan, karena ini masuk ke penilaian. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Oke, kalau tidak, cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.